Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama tentu kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Yang rasa syukur itu kita buktikan, kita nyatakan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, dan itulah hakikat takwa. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai manusia itu dari harta kekayaan yang dimilikinya atau pangkat dan jabatan yang disandangnya ataupun gelar kesarjanaan yang ia tempuh, tetapi semata-mata Allah Subhanahu wa taala akan menilai manusia itu dari ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapanku, kata Allah, adalah atqakum, yang paling bertakwa. Termasuk pada siang hari ini kita buktikan, kita wujudkan takwa itu dengan menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini perkenankan khatib menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas surat ke-28 ayatnya nomor 77. Nanti di rumah bisa panjenengan kaji ulang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Para jamaah rahimakumullah, satu di antara pemahaman yang bisa kita ambil dalam ayat ini adalah memberikan kepada kita penjelasan tentang prinsip hidup orang yang beriman. Apa prinsipnya? Ia senantiasa fi ma'ataka Allahu daral akhirah. Dia selalu menuju dan mengacu kepada akhiratnya. Artinya kehidupan dunianya ini ia jadikan sebagai kesempatan, sarana, prasarana untuk mencari kebahagiaan akhirat. Walaupun dia tidak melupakan jatahnya di dunia ini. Karena memang di dunia ini kita hidup, karena memang di dunia ini kita
punya kebutuhan duniawi. Oleh karena itu, ayat ini menyadarkan kepada kita keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Tetapi tentu keseimbangan ini bukan berarti seimbang yang 50-50, 50-50, tidak. Tetap akhirat itu jauh lebih utama, akhirat itu jauh lebih abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Maka jangan sampai kemudian kita tertipu di dunia ini. Kadang-kadang kita tersibukkan dengan urusan dunia sehingga kita lupa akan akhirat. Itulah orang-orang yang merugi. Maka para jamaah rahimakumullah, perlu kita antisipasi, jangan sampai kita termasuk orang yang terjerumus ke dalam kenikmatan dunia ini sehingga melupakan akhirat kita. Atau jangan sampai kita menjadi orang yang mengutamakan dunia ini dengan mengesampingkan akhirat. Maka mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri orang itu terlalu cinta kepada dunianya sehingga ia lupa kepada akhiratnya. Karena terbatasnya waktu, saya sampaikan 4 saja. Nanti bisa kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah salah satu di antara ini ada dalam diri kita? Itu berarti kita termasuk orang yang terjebak dalam kehidupan dunia sekaligus lupa kepada kehidupan akhirat. Yang pertama, orang yang terjebak dalam kehidupan dunia ini adalah mereka yang dalam dunia ini selalu menghalalkan segala cara di dalam mencari rezekinya. Dia tidak peduli apakah itu halal, apakah itu haram, apakah itu mendolimi orang lain ataukah tidak. Yang penting dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Apakah itu saya mengambil hak orang lain, apakah itu saya merugikan orang lain, dia tidak peduli. Ini termasuk orang yang sudah terkena penyakit hubud dunia atau terlalu cinta kepada dunia dan lupa kepada kehidupan akhirat. Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta yang lain dengan jalan dosa, karena padahal sesungguhnya kamu mengetahui. Maka ketika kita sudah tidak peduli rezeki yang kita cari itu halal atau haram, merugikan orang lain atau tidak, itu berarti kita sedang dihinggapi penyakit hubud dunia, yang itu berarti akan membutakan kita dari kehidupan akhirat. Yang kedua adalah tamak. Tamak ini adalah satu sikap yang rakus. Dia tidak pernah terpuaskan dengan kehidupan dunianya ini. Kalau kita tidak pernah puas dengan kehidupan dunia ini, maka itu berarti kita telah terjangkiti penyakit hubud dunia. Segera sembuhkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang terlalu cinta kepada dunia ini adalah mereka-mereka yang dalam hidup ini selalu tersibukkan dengan urusan-urusan dunia sehingga ia melupakan akhiratnya. Bekerja mencari uang, menumpuk-numpuk harta, tidak mempedulikan waktu sholat, tidak pernah hadir di majelis-majelis ilmu, tidak pernah berpikir kehidupan akhirat. Itu berarti ciri kalau kita sudah terjangkiti penyakit akhirat. Penyakit dunia, terlalu cinta kepada dunia. Yang terakhir, tidak mempunyai pendirian yang teguh dan kuat, gampang digoyahkan dengan kepentingan-kepentingan dunia, tidak punya prinsip dalam hidup itu. Kadang-kadang kita berani menjual kebenaran hanya untuk menerima beberapa rupiah saja. Ini ciri orang yang mengorbankan dunianya, ciri orang yang mengorbankan akhiratnya untuk kepentingan dunianya. Naudzubillah min dzalik. Maka orang seperti ini nanti akan menyesal di akhiratnya. Orang yang tidak punya prinsip inilah yang di dalam Al-Quran disebut orang-orang munafik. Orang-orang yang kadang-kadang ia itu ikut kebaikan, tetapi kadang-kadang juga ia ikut kejelekan. Tidak punya prinsip kebenaran. Dia itu selalu mencari keuntungan dunianya saja.
Bahkan Allah mengancam orang munafik seperti ini nanti akan dikumpulkan di dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 140, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'ah." Naudzubillah min dzalik. Sungguh Allah itu akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melihat masa depan akhirat kita. Dunia ini mari kita jadikan kesempatan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya yang akan kita bawa kembali ke kampung akhirat, yang akan kita bawa kembali menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat yang dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil manan wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr ilal ladina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyih wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumin liqa'i rabbih. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwa faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhis zaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna